Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka politik dagang sapi, Belanda tampaknya kemudian juga sejak awal sudah merasakan beratnya birokrasi yang ada di dalam Karesidenan Banyumas itu. Jadi di situ ada 5 bupati yang harus dihidupi beserta birokrasi-birokrasi di bawahnya. Nah, adalah suatu keanehan itu ya, ketika Bupati Prawira Negara yang merupakan keturunan dari Banyak Ngampar atau Gagak Ngampar ini melakukan kesalahan karena dia membunuh 2 orang abdi dalamnya. Nah, kemudian Prawira Negara ini dicopot dan kemudian dibuang ke Padang. Jadi dalam sejarah nanti juga ada Bupati Purwokerto yang dibuang ke Padang tetapi kemudian dibuang ke Surabaya. Nah, mengapa Belanda dengan cepatnya mengambil keputusan Bupati Majenang atau Dayiluhur ini dipecat dari jabatannya, kemudian dibuang. Dan keturunannya tidak ada yang menggantikan. Nah, inilah yang kemudian mempunyai efek yang atau berakibat efek yang cukup besar karena Kabupaten Dayiluhur ini tidak bisa bertahan lebih lama. Bahkan pada tahun 1832, ya berarti ya antara kurang lebih 1 tahun, ternyata Belanda menghapus Kabupaten Dayiluhur. Nah, wilayah-wilayah Dayiluhur kemudian digabungkan ya. Jadi paling tidak ada 3 distrik. Ya, 3 distrik Dayiluhur yang kemudian dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Purwokerto. Jadi Purwokerto ini merupakan perpindahan dari Aji Barang, ya. Jadi kelihatannya mengalami bencana alam, ya, sehingga kemudian bupatinya pindah ke Purwokerto. Tetapi ketika Dayiluhur dibubarkan, 3 distrik di bawah Dayiluhur ini digabungkan dengan Kabupaten Purwokerto. Dan tampaknya wilayah Kabupaten Purwokerto ini menjadi sangat luas karena wilayahnya itu ya termasuk paling barat itu ada Pegadingan dan timur itu ada Jeruk Legi. Jadi wilayah antara ya Dayiluhur, Pegadingan dan Jeruk Legi ini masuk ke Kabupaten Purwokerto. Jadi Purwokerto ini mengalami masa kejayaannya itu ya, karena wilayahnya meliputi 6 distrik. Jadi Purwokerto punya 3 distrik ditambah dengan 6 distrik dari Dayiluhur, Kabupaten Dayiluhur, maka Purwokerto menjadi daerah yang cukup luas. Jadi bisa dibayangkan sangat luas. Nah, mengapa Kabupaten Dayiluhur kok dalam waktu 1 tahun itu dihapus gitu ya? Ada dugaan bahwa Belanda sebenarnya tadinya memang hanya akan mengangkat atau membentuk 4 kabupaten. Tetapi ternyata setelah dipertimbangkan lebih lanjut demi
pembagian kekuasaan, bagi-bagi kekuasaan, maka kemudian menjadi 5, yaitu tambah Banjarnegara. Nah, karena itulah kemudian daripada berlebihan, ya, kemungkinan Belanda sudah mulai berpikir untuk semacam penghematan, gitu ya. Jadi melakukan penghematan dengan mengorbankan Kabupaten Dayiluhur, itu dengan cara dibubarkan, kemudian dimasukkan ke wilayah Kabupaten Purwokerto. Nah, tentu saja pembubaran ini merupakan pembubaran yang menyedihkan, ya, terutama yang menyangkut Kabupaten Dayiluhur. Nah, sehingga pada masa kini itu banyak didengungkan bahwa Kabupaten Dayiluhur akan muncul kembali. Ya, makanya masyarakat di Cilacap Barat itu mencoba untuk melakukan pemekaran, gitu ya. Jadi pengusulan pemekaran terhadap Cilacap Barat. Ya, karena Cilacap ini wilayahnya luas, gitu ya. Jadi adanya Cilacap Barat untuk menjadi satu kabupaten lagi. Nah, karena kita lihat dalam peta Kabupaten Cilacap sekarang, ini kabupaten yang mungkin cukup panjang, gitu ya, dari timur sampai ke barat. Maka yang dari kabupaten yang bekas Dayiluhur ini kelihatannya akan mencoba dihidupkan lagi supaya, ya, semacam ramalan di kemudian hari akan munculnya kembali Kabupaten Dayiluhur yang kemudian oleh masyarakat di situ disebut sebagai munculnya Kabupaten Majenang. Ya. Nah, inilah yang kemudian masyarakat Cilacap Barat merasa sangat optimis dengan usulan mereka sebagai pemekaran Cilacap Barat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.